Ilmu ini adalah ilmu yang agung, menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar. Iman bisa bertambah, meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang. Mutiara Hikmah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, dan ini harus menjadi visi dan misi kehidupan kita yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita, yang harus untuk selalu kita ingatkan pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Ad-Dhariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk makan, minum, berfoya-foya, bersenang-senang layaknya binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini agar kita mempersiapkan bekal kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mengumpulkan pundi-pundi pahala untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis wali, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan padanya. Maka apa yang Allah wajibkan kepada kita, itulah yang paling dicintai. Baru kemudian setelah itu, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa terus menerus melakukan amal ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Maka wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib, dan ini yang harus menjadi prioritas utama, kemudian perkara-perkara sunnah. Dan ibadah dari sekian ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah ibadah sholat. Ibadah sholat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kepada kita tentang betapa dahsyatnya ibadah sholat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebut kata sholat dalam Al-Quran hingga 100 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menjadikan ini sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Sholat juga merupakan wasiat terakhir Rasulullah sebelum detik-detik kematiannya. As-sholah, as-sholah, wa ma malakat aimanukum. Sholat, sholat, dan budak-budak kalian. Sholat juga adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT besok pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat adalah sholat. Sholat juga adalah amalan yang amalan yang paling mulia. Ketika ada seorang sahabat bertanya, tunjukkan kepadaku, wahai Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling utama. Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya yang berbicara tentang ibadah salat ini. Maka seorang hamba hendaknya mencurahkan perhatiannya kepada masalah salat. Dia mempelajari tentang salat, bagaimana syarat-syaratnya,
bagaimana panduannya, bagaimana sunnah-sunnahnya, apa saja larangan-larangannya, apa saja rukun-rukunnya, ya, bagaimana cara agar kita khusyuk dalam sholat, agar ibadah sholat ini betul-betul menjadi permata bagi kita, penyejuk hati kita. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi bersabda, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat.